Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur pada hari ini, Rabu, 19 April 2023, dalam Pekan Paskah kedua. Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Paskah adalah perayaan sukacita ketika kebangkitan mengalahkan maut. Laksana cahaya yang menghalau kegelapan. Cahaya Kristus yang bangkit telah menghalau kegelapan. Itulah mengapa Kristus adalah cahaya dunia. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus berkata, "Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Ini adalah perumpamaan yang nyata bagaimana kita sebagai manusia selalu punya kecenderungan menyukai hal-hal yang tidak menghadirkan terang atau Kristus cahaya dunia. Ketertarikan kita pada terang cahaya hanya kepada cahaya duniawi saja. Dan betul adanya, kita tidak suka kegelapan. Kita lebih nyaman dalam hiruk-pikuk lampu kota ketimbang gelap gulitanya alam di malam hari. Namun sayangnya, bukan sikap lahiriah seperti itu yang Tuhan harapkan dari kita, tetapi bagaimana terang cahaya Kristus yang hadir mampu menerangi hati dan relung batin kita hingga kita tidak lagi dalam belenggu kegelapan, sehingga kita mampu mengalihkan, bahkan merubah kecenderungan kita untuk berpikir hal-hal negatif, perbuatan-perbuatan negatif, menjadi pikiran dan sikap yang positif, optimis, penuh rasa syukur. Karena ketika terang cahaya Kristus sungguh hadir dalam hati kita, cahaya tersebut akan menuntun kita menjadi pelita bagi sesama. Rasanya, cukuplah kita menjadi pelita, bukan obor yang menyala-nyala, karena setitik pelita dapat menghalau kegelapan. Namun obor yang menyala-nyala seringkali hanyalah cahaya yang indah di bawah rembulan. Ketika kita dimampukan menjadi pelita bagi sesama, artinya kehadiran kita sungguh menjadi keselamatan dan sukacita. Kehadiran kita menjadi jawaban dan harapan atas pergumulan hidup dan belenggu kegelapan yang dialami oleh sesama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika kita mengizinkan cahaya Kristus menerangi batin kita, cahayanya juga hadir membawa kehangatan untuk hati kita yang dingin. Sehingga oleh cahayanya, kita akan dituntun untuk bersikap, bertindak, dan mewartakan kabar sukacita dalam terang kasih Allah. Sehingga kita sungguh dapat menghayati tugas perutusan kita menjadi terang dan garam dunia. Bayangkanlah, kita dapat merasakan terang cahaya Kristus dalam refleksi batin kita, sehingga memampukan kita untuk tersenyum dan bersyukur atas karunia-Nya. Bagaimana kita juga dapat menghadirkan terang bagi sesama melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Kristus cahaya dunia, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, agar tidak ada lagi ruang gelap dalam hati kami, sehingga kami dapat selalu menghadirkan cahaya kasih wajah Allah dimanapun kami berada. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita maknai tugas perutusan sebagai garam dan terang dunia melalui perkataan dan perbuatan yang nyata dalam terang kasih Allah. Tuhan memberkati.